Hai, welcome to my channel. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya. Happy watching. Imam untuk Anissa bab 45. Ya enggak dong mas, bukan masalah malu. Aku gak enak aja nanti dikira nilai aku gak murni. Apalagi sekarang kan aku udah mau sidang, jelas Anissa. Oh, ya udah kalau gitu. Tapi meski pernikahan kita dirahasiakan, kamu tetap harus jaga sikap ya. Jangan dekat-dekat dengan lelaki lain, minta Imam. Siap, saut Anissa sambil memberi hormat. Ya udah, kalau begitu hadiahnya mana? Tanya Imam nakal. Hadiah apa? Anissa balik bertanya. Kan aku udah mau ngabulin permintaan kamu. Masa aku gak dapat hadiah sih? Imam pura-pura memalingkan wajahnya. Anissa tersenyum melihat suaminya yang dulu selalu bersikap dingin itu. Kini Imam justru terlihat lebih manja. Saat suaminya masih memalingkan wajah, Anissa langsung mengecup pipinya. Cup. Namun tak disangka di saat yang bersamaan Imam menoleh ke arah Anissa. Kemudian ia langsung menangkap bibir Anissa dengan bibirnya. Anissa terbelalak. Ia belum siap untuk hal itu, tetapi Imam enggan untuk melepaskannya. Masa cuma cium di pipi? Gak cukup, ucap Imam sambil asik melumati bibir istrinya itu. Akhirnya Anissa memejamkan mata. Kemudian ia mengalungkan kedua tangan di leher suaminya itu. Ciuman itu semakin menuntut. Imam melangkah hingga Anissa mundur secara perlahan. Saat kakinya sudah tidak bisa melangkah, Imam tetap mendorongnya. Sehingga Anissa duduk dan semakin lama tubuhnya semakin menempel dengan tempat tidur. Akhirnya kini Anissa berada di bawah kungkungan Imam. Mas, lirih Anissa saat Imam beralih melumati lehernya. Imam seolah tuli. Ia begitu bersemangat tanpa mengindahkan ucapan istrinya itu. Dengan napas yang mulai tidak beraturan, Anissa menahan kepala Imam. Kemudian mendorongnya hingga wajah mereka bertatapan. Mas, di luar kan ada ibu. Lagi pula ibu ngajak kita makan siang bareng loh. Anissa protes pada suaminya itu. Gak masalah, kamar ini kedap suara. Ibu juga pasti ngerti, namanya pengantin baru. Udah ya, jangan banyak protes, nikmatin aja. Ucap Imam dengan tatapan serius. Kemudian ia kembali menyerang istrinya itu. Anissa pun tak berani menolak. Ia pasrah atas perbuatan suaminya itu. I love you. Kamu luar biasa sayang. Aku jadi makin cinta. Ucap Imam setelah mendapatkan apa yang ia inginkan. Anissa mengangguk. Terima kasih mas, lirihnya. Sambil terkulai lemas tak berdaya, setelah merasakan gelombang gairah mereka mulai mereda, Imam pun melepaskan penyatuan tubuh mereka. Kemudian dia mengambil tisu dan mengelap sisa permainan mereka di tubuh istrinya itu. Istirahatlah, ucap Imam sambil membenarkan tubuh Anissa. Tapi ibu, tanya Anissa. Masih ada waktu 1 jam, kita bisa mengumpulkan energi dulu. Setelah itu baru makan siang, ujar Imam. Kemudian ia pun berbaring di samping Anissa, memeluk istrinya dan langsung terlelap. Begitulah, Imam seperti bayi yang baru diberi ASI. Setiap kali selesai menyalurkan hasrat, tubuhnya merasa rileks dan lelap seketika. Anissa tersenyum. Padahal aku yang keluar berkali-kali, tapi kenapa dia yang kelelahan? Batinnya saat mendengar suaminya mulai mendengkur. Anissa menatap wajah pria itu. Terima kasih mas, kamu adalah kebahagiaan terindahku. Gumamnya. Kemudian ia mengecup bibir Imam lalu memeluknya dan ikut memejamkan mata. Sore hari Anissa izin pada suaminya. Ia ingin pergi ke kafe. Kamu mau kemana? Tanya Imam saat melihat istrinya mengambil tas. Ia baru saja masuk ke kamar. Aku mau ke kafe mas, jawab Anissa. Loh, mau ngapain? Mendengar istrinya hendak ke kafe, ekspresi Imam langsung berubah kaku. Mas, aku kan ngelamar kerja di sana secara baik-baik. Jadi aku mau resign dengan cara yang baik juga. Kan kamu yang minta aku resign. Sebelumnya emang aku pernah ngomong, tapi aku rasa kurang sopan kalau cuma ngomong begitu. Jelas Anissa. Terus kamu maunya gimana? Tanya Imam. Ya, aku mau pamitan sama semuanya. Masa main ngilang gitu aja?
ujar Anissa. Oh, ya udah kalau begitu biar aku antar, ucap Imam. Ia langsung berjalan ke lemari untuk mengganti pakaiannya. Aku tunggu di luar ya, Mas, ucap Anissa. Ia pun meninggalkan Imam yang sedang buru-buru karena takut ditinggal istrinya. Padahal Anissa diizinkan saja sudah senang, sehingga ia akan menunggu suaminya dengan sabar. Beberapa saat kemudian mereka sudah tiba di parkiran kafe. Di waktu yang bersamaan, mobil Yusuf memasuki area tersebut. Imam menghela nafas. Kamu jangan lama-lama ya ketemu dia, ucapnya pada Anissa. Iya sayang, ayo turun, ajak Anissa. Loh, kok tumben kesini? Bukannya kamu libur? Tanya Yusuf yang baru saja turun dari mobil. Yusuf nampak bahagia melihat Anissa datang ke kafe sore itu. Namun senyumannya sirna saat melihat ada Imam di sana. Iya mas, kebetulan aku ada perlu. Bisa kita bicara sebentar? Tanya Anissa. Ia tak menyadari perubahan ekspresi wajah Yusuf. Apa kabar? Sapa Imam. Meski cemburu melihat Yusuf bicara dengan istrinya, namun Imam berusaha untuk bersikap biasa saja. Ia tak ingin Anissa kecewa padanya. Lagi pula saat ini ia sudah menang telah dari Lusup. Yusuf menghela nafas, kemudian ia pun menjabat tangan Imam. Kabar baik, sahutnya. Wah, ada perlu apa? Ayo ke ruanganku, ajak Yusuf. Mas, aku mau bicara sama Mas Yusuf. Apa kamu mau ikut? Tanya Anissa. Aku tunggu di depan ruangannya aja. Nggak enak kalau aku ikut masuk ke dalam. Jelas Imam. Kemudian ia berjalan sambil merangkul istrinya. Sementara Yusuf melanjutkan langkahnya. Ia tak sanggup jika harus melihat kemesraan mereka di sana. Setibanya di ruangan, Imam langsung menyuruh Anissa duduk. Silakan duduk, ucap Yusuf pada Anissa yang masih berdiri di sebelah kursi. Terima kasih, Mas. Jadi begini, mohon maaf sebelumnya, Mas. Aku ingin mengundurkan diri dari kafe ini, ucap Anissa to the point. Yusuf ternganga mendengarnya. Loh, kenapa? Tanya Yusuf terkejut. Meski tahu Anissa sudah menikah, namun Yusuf berharap wanita itu masih bisa bekerja di kafe miliknya. Setidaknya ia bisa sering bertemu walau tak bisa memiliki. Aku ingin lebih fokus untuk menyelesaikan skripsiku, Mas. Jadi mohon pengertiannya, jelas Anissa. Sebentar lagi jadwal sidang skripsi. Anissa ingin segera menyelesaikan skripsinya yang akhir-akhir ini ia terlantarkan. Baiklah, semoga sukses ya. Dengan berat hati Yusuf menyetujui permintaan Anissa. Ia tak mungkin memaksa, apalagi saat ini kondisinya Anissa sudah menjadi milik orang lain. Terima kasih banyak ya Mas, mohon maaf kalau selama ini aku ada salah. Semoga kafe ini makin maju, ucap Anissa. Sebenarnya ia tak enak hati, namun mau bagaimana lagi. Ia harus menghargai suaminya. Amin. Kalau kamu lagi ada waktu senggang, jangan lupa main-main ke sini, ucap Yusuf sambil tersenyum. Sementara itu Imam khawatir menunggu istrinya di depan ruangan Yusuf. Beberapa kali ia menoleh ke arah pintu ruangan itu berharap istrinya segera keluar dari sana. Baiklah, kalau begitu aku pamit dulu mas, ucap Anissa. Kemudian ia keluar dari ruangan tersebut. Ceklek. Loh, mas ngapain? Tanya Anissa kaget. Imam berusaha mengintip istrinya dari balik jendela. Kondisi jendela ruangan Yusuf sengaja dibuat buram jika dilihat dari luar ruangan. Namun saat dilihat dari dalam ruangan, terlihat jelas siapapun yang berdiri di luar ruangan itu. Aku lagi ngecek bahan kaca jendela ini. Kayaknya bagus juga, sahut Imam kikuk. Ia tidak mungkin mengaku pada istrinya karena malu. Ia pun tidak ingin istrinya tahu bahwa Imam mengkhawatirkannya. Selesai berpamitan dengan Yusuf, Anissa pun berpamitan dengan rekan kerja yang lain. Saat hendak beranjak pulang, sontak saja Anissa dibuat terkejut dengan kehadiran seorang wanita. Ya, wanita itu adalah Meta. Wanita yang pernah menjebak Anissa hingga hampir diperkosa waktu itu. Hai Nis, ucap Meta. Anissa hanya tersenyum getir melihat Meta bersikap seperti itu. Selama ini wanita itu tak pernah ramah padanya. Meta sengaja datang ke kafe sore itu, ia berniat untuk menemui Anissa yang masih bekerja di sana. Mau kemana, Nis? Tanya Meta basa-basi. Ia pun terlihat sedikit kikuk. Mau pulang, sahut Anissa singkat.
Sejak kejadian itu, Anissa memang menjaga jarak dengan wanita itu. Ia tidak ingin ada hal nekat yang akan Meta lakukan lagi terhadapnya. Sebelumnya, Anissa sudah mengetahui bahwa Meta adalah dalang dari kejadian tempo hari. Awalnya Yusuf hendak menjebloskan wanita itu ke penjara. Namun Anissa melarangnya. Ia tak tega jika Meta harus dipenjara. Nis, boleh kita bicara sebentar? Tanya Meta ragu. Anissa pun menoleh ke arah suaminya seolah meminta persetujuan. Kemudian Imam pun mengangguk karena menyetujui. Namun ia tetap waspada. Akhirnya Anissa pun diajak duduk di salah satu kursi yang ada di sana. Sementara Imam hanya mengawasi istrinya dari jauh. Nis, sebenarnya aku mau minta maaf sama kamu soal kejadian waktu itu. Ucap Meta sambil memegang tangan Anissa. Aku sudah memaafkan sebelum kamu minta maaf. Sahut Anissa sambil menarik tangannya. Meski Anissa sudah memaafkan wanita itu, namun Anissa tetap memilih untuk menjaga jarak dengannya. Aku sadar semua yang aku lakukan sudah keterlaluan. Tapi aku mohon banget sama kamu. Aku minta maaf banget soal itu. Maaf aku udah jahat sama kamu, Nis. Ucap Meta lagi. Ia seolah ingin mengucapkan banyak kata maaf untuk menebus semua kesalahannya pada Anissa. Iya, Matt, aku udah maafin kamu. Tapi maaf kalau aku gak bisa bersikap biasa aja sama kamu. Hal itu cukup membuatku trauma. Ya udah, kalau gitu aku pamit dulu ya. Suamiku ada perlu soalnya. Ucap Anissa. Kemudian ia beranjak dari tempat duduknya meninggalkan wanita itu. Aku sadar, kamu gak semudah itu maafin aku, Nis. Tapi setidaknya aku lebih lega karena aku bisa minta maaf langsung sama kamu, gumam Meta. Sambil memperhatikan Anissa menghampiri suaminya. Ayo sayang, ajak Anissa sambil memegang lengan suaminya meninggalkan tempat itu. Beberapa hari kemudian Anissa menyibukkan diri untuk menyelesaikan skripsinya. Ia berusaha untuk lulus tepat waktu. Setiap hari Imam tak henti-hentinya memberikan dukungan dan bantuan pada istrinya yang sedang berjuang itu. Sayang, kalau kamu bisa lulus tepat waktu dengan nilai yang terbaik, aku akan kasih kamu sesuatu. Janji Imam pada istrinya yang sedang sibuk mencari sumber penelitiannya. Yang benar, tanya Anissa meyakinkan. Matanya langsung berbinar. Serius sayang, aku janji akan kasih sesuatu yang spesial buat kamu. Jelas Imam lagi. Namun tatapan matanya terlihat genit. Kau mencurigakan ya? Tuduh Anissa.